Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keempat akan memaparkan materi mengenai gangguan sindrom metabolik. Baik, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama Nurdianti Ismail, dan yang selanjutnya itu Aprendi dengan saya sendiri. Kemudian ada Evelina Dea dan Ayu Lestari. Baik, materi pertama itu pengertian umum dari kimia klinik. Jadi kimia klinik adalah ilmu yang mempelajari teknik terhadap darah, urin, sputum atau ludah dahak, cairan otak, ginjal, dan sekret-sekret yang dikeluarkan. Kemudian kimia klinik merupakan cabang ilmu kedokteran yang sangat penting karena berperan krusial dalam mendiagnosa, memantau, dan mengelola berbagai macam penyakit dengan menganalisis sampel cairan tubuh seperti darah, urin. Kemudian kimia klinik memberikan informasi berharga tentang fungsi organ dalam tubuh, kadar zat-zat kimia penting, dan adanya kelainan metabolik. Jadi, kimia klinik terdiri dari mendiagnosis, menganalisis sampel, memantau penyakit, dan mengelola berbagai penyakit. Kemudian, apa itu sindrom metabolik? Jadi, sindrom metabolik adalah sekumpulan kondisi medis yang terjadi bersamaan, yaitu berbagai komponen faktor risiko yang terdiri dari hipertensi, gangguan toleransi glukosa yang menyebabkan gula darah puasa tinggi, dislipidemia yang berarti adanya deposisi lemak abnormal berupa jumlah trigliserida dan HDL dengan jumlah yang tidak sewajarnya, dan obesitas sentral yang berarti penimbunan lemak di dalam daerah abdomen atau perut. Jadi mereka yang mempunyai hal-hal tersebut yang sudah saya jelaskan tadi mempunyai konsekuensi klinik yang serius berupa penyakit jantung koroner, stroke, dan diabetes mellitus tipe 2. Jadi terdapat 21,66% kasus yang terjadi di Indonesia sebagai negara terendah kedua dengan kasus tersebut di Asia Pasifik yang walaupun terlihat rendah tidak memungkiri adanya kebutuhan dalam penanganannya. Baik, saya akan melanjutkan materi mekanisme terjadinya sindrom metabolik. Bagaimana sindrom metabolik itu bisa terjadi? Jadi pada dasarnya semua dimulai saat obesitas sentral dan resistensi insulin yang merupakan dasar dari sindrom metabolik saling berkaitan satu sama lain. Baik, bisa kita lihat pada gambar yang ada di slide. Ini merupakan mekanisme terjadinya sindrom metabolik, gangguan sindrom metabolik. Jadi yang pertama itu terjadi penumpukan lemak visceral di sekitar organ dalam. Lemak visceral ini biasa juga disebut dengan lemak organ dalam. Kemudian karena terjadi penumpukan lemak ini, maka akan menghasilkan suatu zat peradangan yang disebut dengan sitokin. Karena zat peradangan ini dihasilkan, kemudian akan menyebabkan peradangan kronis. Peradangan kronis ini akan merusak fungsi sel-sel tubuh, terutama sel otot dan sel hati. Karena sel-sel otot dan sel hati yang rusak, kemudian akan menjadi kurang sensitif terhadap insulin. Karena sel rusak yang kurang sensitif terhadap insulin, maka glukosa atau gula darah sulit masuk ke dalam sel untuk digunakan sebagai energi. Akibatnya kadar gula darah meningkat. Karena kadar gula darah meningkat, maka pankreas berusaha mengimbangi keadaan tersebut dengan memproduksi lebih banyak lagi insulin. Tetapi dalam jangka panjang, produksi insulin berlebih justru memperburuk resistensi insulin. Karena buruknya resistensi insulin ini kemudian akan menyebabkan kembali terjadinya penumpukan lemak visceral di sekitar organ dalam. Dan siklusnya akan kembali terulang. Baik, kemudian di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi sindrom metabolik. Yang pertama itu faktor gaya hidup. Faktor gaya hidup yang mempengaruhi sindrom metabolik itu seperti pola makan yang tidak sehat, kurang aktivitas fisik, merokok, dan konsumsi alkohol berlebih. Kemudian ada faktor genetik. Faktor genetik ini misalnya seseorang memiliki anggota keluarga yang mempunyai riwayat diabetes tipe 2, hipertensi atau gangguan sindrom metabolik, maka seseorang tersebut memiliki resiko yang tinggi untuk terkena sindrom metabolik. Kemudian ada faktor usia.
Resiko sindrom metabolik meningkat seiring bertambahnya usia. Kemudian ada obat-obatan tertentu. Penggunaan obat dalam jangka panjang dapat meningkatkan resiko terkena sindrom metabolik. Kemudian ada faktor stres, dan yang terakhir itu ada faktor jenis kelamin. Jadi jenis kelamin yang paling umum terkena sindrom metabolik itu adalah jenis kelamin perempuan. Kemudian cara mencegah gangguan sindrom metabolik itu, yang pertama adalah mengatur pola makan, yang kedua rutin berolahraga, yang ketiga menjaga berat badan ideal, dan yang terakhir hindari merokok dan minum alkohol berlebihan. Kemudian di sini ada tolak ukur diagnosis sindrom metabolik. Yang pertama itu penimbunan lemak visceral atau lemak pada organ dalam. Lingkar perut atau lingkar pusar untuk pria itu 85 cm dan untuk wanita itu 90 cm atau lebih. Kemudian yang kedua ada kelainan serum lipid atau lemak pada serum darah. Lemak netral 150 mg per dl atau lebih. Kolesterol HDL kurang dari 40 mg per dl. Kemudian tekanan darah tinggi 130 mmHg atau lebih. Tekanan darah terendah ada 85 mmHg atau lebih. Kemudian yang keempat ada hiperglikemia atau gula darah tinggi. Gula darah waktu perut kosong 110 mg per dl atau lebih. Selanjutnya yaitu macam-macam gangguan klinis sindrom metabolik, yaitu penyakit jantung dan pembuluh darah. Penyakit jantung koroner adalah suatu kondisi dikarenakan adanya masalah di pembuluh darah koroner yang menyebabkan penyempitan serta penyumbatan yang bila mengganggu transportasi energi tubuh. Juga dapat menjadikan ketidakseimbangan di antara kebutuhan oksigen serta suplai oksigen. Penyakit jantung koroner disebabkan oleh penyumbatan pada arteri koroner oleh tumpukan plak, palutan atau zat-zat kimia lingkungan yang biasanya masuk ke tubuh melalui makanan, minuman, atau bentuk gas yang terkumpul pada dinding arteri koronaria. Selanjutnya itu pembuluh darah atau stroke adalah media yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurangnya. Gangguan ini bisa disebabkan oleh penyumbatan atau stroke iskemik atau pemecahan pembuluh darah atau stroke hemoragik. Selanjutnya diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus atau DM adalah suatu keadaan tubuh tidak dapat menghasilkan hormon insulin sesuai kebutuhan atau tubuh tidak dapat memanfaatkan secara optimal insulin yang dihasilkan. Terjadi lonjakan kadar gula dalam darah melalui normal. DM merupakan keadaan hiperglikemia kronik disertai berbagai kelainan metabolik diakibatkan gangguan hormonal yang menimbulkan berbagai komplikasi kronik pada mata, ginjal, saraf, dan pembuluh darah. Penyakit ginjal kronis, kerusakan ginjal secara bertahap yang dapat menyebabkan gangguan ginjal. Selanjutnya itu penyakit kanker. Kanker payudara atau tumor ganas yang tumbuh di dalam jaringan payudara, di mana kanker ini bisa tumbuh di dalam kelenjar susu, saluran susu, jaringan lemak maupun jaringan ikat pada payudara. Sel abnormal tubuh di bagian tersebut dan mengakibatkan kerusakan yang lambat menyerang payudara. Selanjutnya yaitu kanker endometrium atau penyakit yang terjadi ketika sel-sel kanker tubuh di endometrium, yaitu lapisan dalam rahim. Kanker endometrium merupakan salah satu kanker ginekologi yang paling umum. Selanjutnya ada pemeriksaan laboratorium penyakit kanker payudara, yaitu ada hematologi dan dilanjutkan dengan fungsi hati,
dan fungsi ginjal, dan selanjutnya ada CA15-3, dan yang terakhir CEI atau Cardiomyopathy antigen. Nah, selanjutnya ada lagi interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium penyakit diabetes mellitus tipe 2. Bisa dilihat dari gambar, ini adalah hasil pemeriksaan hematologi. Dan baiklah teman-teman, dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang penyakit diabetes mellitus tipe 2. Dan pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan pencitraan atau visual yang terdiri mamografi dan ultrasonografi atau USG. Mamografi ini adalah pemeriksaan standar untuk screening kanker payudara menggunakan sinar X dosis rendah untuk menghasilkan gambar jaringan payudara. Dan adapun ultrasonografi atau USG yaitu menggunakan gelombang suara untuk menghasilkan gambar jaringan payudara. Dan ini sangat berguna untuk membedakan antara kista dan tumor padat. Dan yang terakhir, baiklah, selanjutnya ada magnetic resonance imaging atau MRI, itu menggunakan medan magnet dan gelombang radio untuk menghasilkan gambar jaringan payudara yang sangat detail. Selanjutnya ada pemeriksaan patologi. Pemeriksaan patologi ini ada biopsi. Biopsi itu pengambilan sampel jaringan dari benjolan atau area yang mencurigakan untuk diperiksa di bawah mikroskop. Ini adalah salah satunya cara yang pasti untuk menentukan apakah suatu benjolan bersifat kanker. Dan selanjutnya ada pemeriksaan mikroskopik. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan mata telanjang atau dengan bantuan alat pembesar sederhana seperti lup jaringan yang diambil dari biopsi atau operasi akan diambil secara visual. Dan tujuan dari pemeriksaan mikroskopis ini untuk menentukan ukuran, bentuk, warna, dan konsistensi dari tumor atau lesi. Selanjutnya ada pemeriksaan makroskopis. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan mikroskopik untuk mengamati struktur jaringan pada tingkat seluler, dan sampel jaringan yang telah dipotong tipis akan diwarnai dengan pewarna khusus sehingga struktur sel dan inti sel dapat terlihat jelas. Dan pemeriksaan makroskopis ini itu ada monohistokomia, dan monohistokimia adalah teknik laboratorium yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menandai protein spesifik dalam jaringan menggunakan antibodi. Selanjutnya, interpretasi hasil pemeriksaan atau penunjang kanker payudara. Nah, makroskopisnya itu adalah diterima keping-keping jaringan sebanyak 20 gram, ukuran terbesar 5x4 x 3 cm dan terkecil diameter 0,2 cm, warna putih kecoklatan kenyal, dan pada laminasi padat putih kecoklatan, dan satu blot sebagian cetak. Dan adapun mikroskopisnya itu sediaan tampak berupa massa tumor, terdiri dari sel-sel bentuk bulat oval yang tumbuh hiperplastis memadat berkelompok, dan inti sel polimorf hiperkromatis mitosis ditemukan. Tampak sel tumor menginfiltrasi stroma di sekitarnya dan menginvasi pembuluh in limfovaskular. Pada bagian lain masih tampak ascini dan ductuli kelenjar mamae bentuk tubular dilapisi epitel torak dan inti sel dalam batas normal. Selanjutnya ada karakteristiknya itu stadium awal 66% dan stadium lanjut itu ada 108%, dan ukuran tumor T1 itu ada 2% dan T2 itu 15%.
14% dan T3 itu ada 24% dan T4 itu ada 43% dan yang terakhir tidak diketahuinya itu ada 50%. Dan ada pun keterlibatan kelenjarnya itu nomornya itu 56% dan N1 itu 27% dan selanjutnya N2 8% dan N3 itu 2% dan tidak diketahuinya itu 80%. Selanjutnya di samping ini ada gambar USG dan mamografi. Kesimpulannya, sindrom metabolik adalah sekumpulan gangguan kesehatan yang terjadi bersamaan dan meningkatkan resiko seseorang terkena penyakit serius seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Kondisi ini ditandai oleh beberapa faktor resiko seperti obesitas sentral, lemak terlebih terutama di perut, tekanan darah tinggi yaitu tekanan darah yang konsisten lebih tinggi dan normal, dan selanjutnya kadar gula darah tinggi itu tingkat glukosa dalam darah lebih tinggi dari normal, dan selanjutnya ada kadar trigliserida tinggi yaitu jenis lemak dalam darah yang tinggi, dan ada pun yang terakhir kadar kolesterol HDL rendah yaitu kolesterol baik dalam darah rendah.